Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Semuanya ada. Senang banget hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, narasumber yang tampan banget yang sudah di tengah-tengah kita, Dr. Hans. Apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah kita akan banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan lempar ke Dr. Hans ini. Iya, tapi sebelum itu nih dok, mungkin ini akan bermanfaat banget nih tentunya untuk kita khususnya aku ya. Pasti dokter sendiri juga pernah dengar ya, dan Krisna sering sekali kita membawa handphone ke toilet tuh saat buang air besar ya. Tapi kalau menurut aku tidak termasuk hal yang demikian. Hal yang aneh banget sih, bukan hal yang aneh ya kalau menurut aku. Ini ada suatu kejadian ketika teman aku membawa handphone ke toilet, lalu handphonenya masuk. Iya. Nah ini yang mungkin buat aku nggak mau hal tersebut terjadi sama aku. Dan lagi pula aku alhamdulillah tidak terbiasa dengan hal tersebut. Iya betul. Tapi ini dokter, kita banyak bahas mengenai bahaya-bahaya ataupun resiko-resiko yang ditimbulkan ketika kita membawa handphone di toilet. Nih dokter, apakah benar dok kalau misalkan kita bawa handphone ke toilet, ini bisa menimbulkan resiko tertularnya berbagai macam penyakit, dok? Oh iya, karena kan memang kalau kamar mandi itu memang itu tempat kita membuang semua kotoran dalam tubuh kita, baik kotoran yang debu-debu yang ada di dalam tubuh ketika kita mandi, lalu ketika kita makan kita buang juga. Nah, di situ kan juga banyak bakteri-bakteri dan kuman-kuman yang ada di situ. Dan memang beberapa kali kan sekarang toilet tuh udah ada yang versi flush ya. Iya. Nah, pas lagi di flush itu memang resiko, kemarin saya pernah lihat ada penelitian yang menyebutkan kalau misalnya di flush dan tidak ditutup, itu tuh cairan tuh nyiprat kemana-mana. Iya, betul. Jadi katanya memang sejauh 2 meter ya dok? Iya, sejauh 2 meter. Sedangkan kamar mandi luas banget kan kalau 2 meter kali 2 meter. Nah, itu memang jadi ketika kita terlalu lama situ ya kita lebih rentan terkena penyakit. Oh jadi gitu ya pemirsa. Ini untuk perhatian banget nih untuk para pemirsa di rumah ataupun teman-teman yang suka banget bawa handphone ketika masuk toilet. Karena memang ini selain yang tadi aku ceritakan kejadian yang menimpa teman aku, bahaya untuk handphonenya sendiri, bahaya juga untuk diri sendiri. Karena takutnya ini malah menimbulkan tertularnya penyakit. Iya betul. Tapi selain itu bagaimana sih dok mekanisme mikroba itu menularkan ke seseorang saat seseorang itu membawa handphone ke toilet? Ya, jadi kan memang kalau misalnya kita ingat-ingat lagi, kan kalau kita terlalu lama berada di toilet, berarti kan kita juga menghirup udara yang ada dalam toilet. Pasti. Oh, udaranya juga bahaya ya dok? Iya, karena kan biasanya kalau kita di toilet juga kalau misalnya kita bersin atau batuk kan, oh ada orang nih, aduh gitu kan. Kita nggak pegang mulut, kita nggak, jadi kan virus-virusnya, bakterinya pasti ada di udara semua. Dan itu lama, dan yang namanya toilet pasti kan tertutup dan gelap, nggak ada yang terkena sinar matahari. Jadi mikroorganisme itu akan berada di udara dalam jangka waktu yang lama. Dan kalau kita lama berada di toilet, ya banyak akan terhirup seperti itu. Tapi kalau untuk jenis dari penyakitnya sendiri, ini kira-kira apa saja dok yang mungkin ini bisa menyebabkan tertular ketika kita berada di toilet membawa handphone? Ya, jadi jenis-jenis penyakitnya itu ada 2, ada yang menular sama yang tidak menular. Yang menular tentu saja karena mungkin ada yang batuk atau ada yang bersin di toilet, jadi kita bisa terkena infeksi saluran pernapasan atas. Lalu juga kalau misalnya orang itu juga mungkin ada penyakit seperti hepatitis, itu kan juga menular lewat liur dan feses. Dan apabila kita berada terlalu lama di situ kan partikel-partikelnya akan menempel di kulit tangan kita, lalu juga di HP kita. Dan terkadang ada beberapa penelitian juga yang mengatakan setelah kita buang air besar atau kita melakukan hal-hal di toilet itu kita tidak cuci tangan. Lalu kita makan dan itu menyebabkan tertular. Itu yang menular. Kalau yang tidak menular, jadi ketika kita berada terlalu lama di toilet itu kan kita pasti kalau lama di toilet pasti pengen buang air besar. Nah, ketika buang air besar pasti kita ngeden. Dan kalau kita fokusnya di HP, ngedennya terlalu lama itu bisa menyebabkan penekanan yang ujung-ujung menyebabkan ambeien. Oh, bahaya banget ternyata ya dampak dari situ tuh yang mungkin kita nggak ketahui loh pemirsa awalnya, karena hanya memang untuk untuk menghilangkan kegabutan yang berlama-lama di toilet. Ini malah menimbulkan banyak penyakit. Iya betul. Tapi untuk penyakit yang sering yang paling banyak gitu menyerang kepada seseorang tuh apa sih dok? Karena megang HP di toilet? Ya, jadi memang kalau untuk penyakit yang menular itu jarang, karena kan kita sendiri mungkin karena kita tahu kalau kita pasti habis buang air besar kita dibersihkan dong. Nah, pasti karena kita bersihkan ini merasa tangan kita kotor, jadi kita cuci tangan. Cuma jadi memang untuk beberapa penyakit menular itu
jarang terjadinya. Tapi kalau misalnya untuk penyakit ambeien itu kan memang itu penyakit yang lumayan pelan terjadinya, dan tapi kalau misalnya udah terjadi itu sakit banget, bisa kerasa perih, panas, dan itu memang yang paling berat jadi itu ambeien. Ambeien itu tapi bahaya juga ya dok, karena itu pembuluh vena sih sebenarnya. Pembuluh vena. Ya memang ada beberapa dalam kasus-kasus berat di mana pembuluh darahnya pecah dan itu membuat perdarahan yang cukup banyak sehingga ya itu bisa menyebabkan kematian jika kita tidak tangani dengan cepat. Jadi kalau untuk mengurangi resikonya tersendiri nih dok, karena memang apalagi yang sudah habitnya sudah terbiasa dengan hal-hal demikian, apakah sepenuhnya benar-benar harus dikurangi? Namun kan itu agak sulit lah ya dok. Ini bagaimana caranya? Ya memang kalau untuk menguranginya kita sih menyarankan kalau misalnya kita sedang buang air besar, kita maksimal 10-15 menit lah kalau untuk buang air besar. Nah, selain itu kalau bisa juga ya kita cuci tangan setelah buang air besar, setelah buang air kecil, lalu juga selain itu kita juga bisa ya itu kalau bisa sih ya nggak usah bawa HP sekalian biar resikonya tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi kita fokus pada BAB karena ketika kita BAB sambil megang HP itu juga bisa bikin justru malah jadi sembelit gitu. Jadi untuk bawa HP ke toilet itu juga ternyata mengganggu proses pencernaan itu sendiri ya dok ya? Iya betul. Karena ketika kita duduk terlalu lama itu dan apalagi ngeden ya itu bisa menyebabkan usus itu akan mengambil cairan yang ada dalam feses sehingga makin keras ujung-ujungnya. Dan ketika kita menunggu untuk munculnya gerakan usus itu lagi, itu bisa 30 menit sampai 15 menitan gitu deh. Bukan cuma perut sih, kalau kita terlalu lama juga kadang kaki juga sakit ya dok. Betul, karena penekanan ke sarafnya di kaki itu. Iya, mungkin ini untuk saran untuk para pemirsa di rumah ataupun teman-teman yang terbiasa dengan hal tersebut nih, ini bisa diganti dengan membaca buku-buku umum ataupun membaca buku-buku yang benar-benar diperbolehkan ketika dibawa ke kamar mandi ya dok ya. Betul. Iya, karena itu memang karena yang kalau sudah biasa karena agak susah dok. Betul. Mungkin itu sedikit diperhatikan pemirsa. Novi, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin apa yang ingin disampaikan mungkin ini kesimpulan lah ya, kesimpulan dari dokter sendiri. Atau mungkin pesan kepada Gen Z ya umumnya untuk yang sering sekali bawa HP nih untuk scroll sosial media biasanya. Silakan dokter. Ya, memang kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan kita tidak ingin ketinggalan informasi terbaru. Nah, hal itu menyebabkan kita sering membawa HP ini ke dalam toilet. Nah, dari bahasan kita pada hari ini, kita mengetahui bahwa hal itu dapat menyebabkan dampak yang cukup berbahaya bagi tubuh kita. Nah, karena kita sudah membahasnya, kita semua sudah tahu dan di zaman ketika teknologi sudah semakin cepat dan informasi juga sangat cepat berdatangan, dikemas dengan kemasan yang sangat menarik untuk menarik perhatian kita, tentu kita akan tergoda untuk membawa HP ke dalam segala aktivitas kita, termasuk ketika sedang buang air besar. Nah, karena dari obrolan kita pada hari ini menunjukkan bahwa ternyata kegiatan tersebut bisa menyebabkan dampak yang cukup buruk bagi kesehatan kita. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kesehatan sekarang berada di tangan Anda. Oke, pemirsa. Tadi ini cukup jelas dan singkat banget ya himbauan untuk para pemirsa di rumah, apalagi teman-teman yang sering banget ini bawa handphone ke dalam toilet. Ini harap diperhatikan karena selain berbahaya untuk kesehatan juga beresiko juga nih untuk handphone kalian. Aku takutnya misalkan kerugian material. Iya, betul sekali. Oke, pemirsa, nanti kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya, kita akan jalan-jalan ya. Iya, betul sekali. Tapi terima kasih dokter sudah mampir di Etalase Indonesia. Iya, mudah-mudahan nanti ada lain kesempatan lagi bisa berbincang sama dokter dengan tema yang berbeda. Iya, betul sekali. Oke, pemirsa, kita jeda dulu. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi di Etalase Indonesia. Dokter, terima kasih. Terima kasih, dokter.